Pemirsa, pemerintah mengusulkan aturan denda bagi warga yang kehilangan IKTP lewat revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ya, namun di tengah wacana ini kritik muncul karena layanan pengurusan KTP dinilai masih berbelit dan menyulitkan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengajukan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah rencana penerapan denda bagi masyarakat yang kehilangan KTP elektronik atau IKTP. Langkah ini disebut sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga dokumen kependudukan, sekaligus menertibkan administrasi negara. Perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar, dikenakan segenap biaya, denda lah kira-kira begitu ya. Karena setiap hari ada berapa Pak Teguh ya? Laporan kehilangan puluhan ribu. Triliun buat bikin eKTP, ada chipnya, ada biometriknya, tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi sementara. Di tengah wacana itu, kritik pun datang dari DPR. Anggota Komisi 2 Deddy Sitorus menilai masalah utama justru bukan pada ada atau tidaknya denda, melainkan pada sistem birokrasi yang saat ini masih dinilai rumit. Menurutnya, meski IKTP sudah menggunakan teknologi chip, dalam prakteknya masyarakat masih harus melengkapi berbagai dokumen tambahan yang seringkali memakan waktu dan juga biaya. Juga tadi rumitnya, kita punya KTP udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis. Sementara itu, bagi masyarakat yang akan mengurus IKTP hilang atau rusak memang harus menyiapkan sejumlah dokumen. Untuk KTP hilang, warga wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian, kartu keluarga, serta mengisi formulir permohonan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk KTP rusak, cukup membawa KTP lama yang sudah rusak dan juga kartu keluarga sebagai data pendukung. Dengan adanya perdebatan ini menunjukkan bahwa perbaikan layanan publik ternyata masih menjadi pekerjaan besar di negeri ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Orang wanita pengendara motor tewas tertabrak kereta komuter lain di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ya, diduga pemotor tersebut tewas usai menerobos palang pintu saat kereta tengah melintas. Warga Jalan Pramuka, Jayasari, Matraman, Jakarta Timur dikejutkan dengan seorang wanita pengendara motor yang tewas tertabrak kereta komuter lain pada Rabu sore. Naas, kondisi jasad korban mengenaskan dan kendaraan korban mengalami rusak parah. Petugas kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang milik korban. Diduga korban tewas usai menerobos palang pintu saat kereta tengah melintas. Kayaknya orangnya hancur, parah. Korbannya cewek. Terus lagi lewat, terus jadian emang. Bang, kira-kira orang mana sih bang? Kalau masalah identitas saya kurang tahu dah. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mabuk, 2 warga negara asing asal Afrika terkapar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ya, salah satunya tewas tercebur di aliran Kali Krukut. Warga Petojo Utara, Gambir, Jakarta digemparkan 2 warga negara asing asal Afrika yang terkapar di area Kali Krukut. Satu orang tidak sadarkan diri tergeletak di atas tanggul, yang lainnya ditemukan sudah tidak bernyawa di aliran kali. Diduga keduanya sedang dalam kondisi mabuk berat. Sejumlah WNA lain yang berada di lokasi langsung dimintai keterangan petugas kepolisian sektor Gambir. Namun mereka mengaku tidak mengenal keduanya dengan dekat. Petugas dengan dibantu warga kemudian membawa WNA yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit. Sementara WNA yang tewas dievakuasi petugas penyelamat dari Sudin Gul Karmat, Jakarta Pusat.
Kalau laporan yang masuk ke Damkar sendiri gimana? Pertama dari pihak kelurahan melaporkan ke saya Satgas Bagian Utara, Satgas Damkar Jawa Utara, dan tadi ada masyarakat juga yang datang ke sini. Nah, ini korban WNA atau warga lokal? Sejumlah WNA yang diduga rekan keduanya kemudian diamankan petugas Kapolsek Gambir untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat kembali melanda Pasar Baru Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada hari Kamis dini hari tadi. Diduga puluhan kios yang berada di sisi selatan ludes dilalap si jago merah. Kebakaran hebat melanda Pasar Baru yang berada di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam hitungan menit, api yang awalnya diduga muncul dari bangunan utara langsung merambat cepat ke arah selatan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit dengan suara letupan dan teriakan warga yang berusaha menyelamatkan barang dagangan. Namun besarnya api membuat sebagian besar kios tak mampu diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berupaya keras menjinakkan api dengan mengerahkan sejumlah armada dari berbagai wilayah. Kronologinya kurang tahu ya Mas ya, karena kita datang ke sini sudah kebakaran semua ini. Artinya kalau kronologinya belum tahu. Yang terbakar apa aja Mas di dalam? Beberapa kios yang kebakaran di belakang sudah merembet ke selatan, tapi dari utara dan merembet ke selatan semua ini. Sementara itu, dugaan awal menyebutkan kebakaran dipicu korsleting listrik. Namun petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Ya, tadi kami dapat laporan dari masyarakat, dari penghuni pasar, terjadi kebakaran sekitar pukul 3. Tidak sampai 5 menit kami datang ke lokasi, kami padamkan. Ini masih proses pemadaman. Kami datangkan armada Rengel, Singgahan, kemudian Mako, kemudian Tosa kami juga sudah 3 kami datangkan dan minta bantuan perusahaan sampai BPBD. Sementara itu, total kerugian masih dalam pendataan pihak berwenang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, puting beliung terlihat di kawasan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Ya, fenomena ini menjadi salah satu tanda peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Angin puting beliung terjadi di pesisir selatan Kuanyar dan Labang, kawasan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. BPBD menyampaikan fenomena ini sudah beberapa kali terjadi di pesisir selatan maupun pesisir barat Bangkalan. Selain itu, fenomena ini menjadi salah satu tanda peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau yang diprediksi terjadi awal bulan Mei mendatang. Ini disebabkan karena fenomena pergantian cuaca dari musim hujan ke musim kemarau. Awan cumulonimbus ini disebabkan adanya awan pekat, awan hitam yang akan menyebabkan pusaran angin dan gelombang tinggi. BPBD mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan tersebut dan para nelayan untuk menepi jika terjadi fenomena serupa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar putri di Lampung meninggal dunia usai terlibat kecelakaan dengan mobil penggiling padi di Jalan Lintas Sumatera. Ya, korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Mobil penggilingan padi. 2 pelajar berinisial AH 15 tahun dan DC 17 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kaliandra, Lampung Selatan. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai kedua korban terlibat tabrakan dengan sebuah mobil penggiling padi yang melintas di jalur yang sama. Akibat insiden tersebut, kedua korban mengalami luka berat pada bagian kepala. Sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawa keduanya tidak tertolong. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat mobil penggiling padi melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Pada saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai para korban berusaha mendahului, namun karena jarak terlalu dekat, pengemudi mobil tak mampu menghindari tabrakan. Kendaraan pemotor ini berusaha mendahului kendaraan penggiling padi
pada saat sudah mendahului kendaraan pemotor ingin berbelok ke kiri masuk ke dalam jalan kecil, namun karena secara terdadak sehingga kendaraan penggiling padi tidak sempat menjaga jarak dan tidak sempat mengerem sehingga terjadi kecelakaan. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga pelajar korban penyiraman air keras di Johar Baru, Jakarta Pusat meminta keadilan. Ya, pasalnya 2 pelaku penyiraman air keras tidak ditahan karena dinilai masih di bawah umur. Pulang jadi begini, siapa yang nggak sedih Bu? Udah hancur banget hati saya Bu, lihatnya. Tiba-tiba dengar katanya anak sedang main keras, habis buka puasa pergi bye-bye sehat-sehat gitu. Kenapa pulang-pulang begini gitu loh Bu? Isak tangis tak terbendung Satriani, ibunda MR, korban penyiraman air keras, menceritakan peristiwa yang menimpa putranya. Usai diserang air keras di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, korban hanya bisa terbaring lemah dengan kondisi luka bakar serius di bagian wajah, leher, dan mata sebelah kiri. Korban telah menjalani 4 kali operasi. Riani dan keluarga mengaku kecewa karena pelaku penyiraman penahanannya ditangguhkan. Polisi menilai keduanya masih di bawah umur. Kenapa itu bisa ditangguhkan? Dikarenakan memang ada permohonan penangguhan dari pihak keluarga ABH. Terus memang mereka itu masih di bawah umur dan memang masih dalam bimbingan orang tua dan pengawasan dari kami juga. Dan kami terapkan untuk wajib lapor seminggu 2 kali. Ada yang tidak boleh dilakukan selama proses penangguhan itu berjalan, Bu? Ya. Kami sudah memberitahukan kepada pihak keluarga ABH untuk tetap menjaga anak-anaknya, tetap membimbing anak-anaknya, dan jangan keluar rumah. Tetap dibimbing di dalam rumah. Ya, kami berharap semoga cepat ada kabar baik. Mereka cepat dihukum dan jangan mereka enak-enakan main di rumah. Pasti. Saya sedih Bu, mereka enak main di rumah gitu kan. Dan saya juga tidak butuh janji ya Bu ya. Saya butuh kepastiannya gitu Bu. Agar mereka secepatnya lah gitu kan dikasih hukuman gitu Bu. Ya biar adil ya Bu ya. Biar ada keadilan buat anak saya gitu. Aksi penyiraman air keras terjadi saat korban tengah berjalan kaki bersama beberapa temannya di Jalan Johar Baru 2, Jakarta Pusat pada 26 Februari lalu. 2 pelaku berboncengan sepeda motor melintas dari arah belakang dan langsung melakukan penyiraman air keras secara acak menggunakan gayung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 2 pelajar SMK menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, korban luka parah di bagian wajah. Reski Adriansa dan Daman Huri terbaring lemah di ruang perawatan rumah sakit dengan luka bakar di bagian wajah usai alami dugaan penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di Jalan Raya Somang, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Keduanya terluka parah di bagian wajah hingga dirujuk ke Rumah Sakit Tangerang. Polisi melakukan olah TKP di lokasi. Hasil pemeriksaan awal, kedua korban berboncengan melintasi TKP berpapasan dengan motor pelaku. Naas, kedua korban langsung disiram cairan kimia hingga jatuh. Diduga kuat kedua pelaku merupakan siswa sekolah lain yang menjadi musuh bebuyutan antar sekolah. Diduga telah terjadi kontak fisik antara 4 orang yang saling berpapasan kendaraan roda 2. Yang mengakibatkan 2 orang mengalami luka di wajah yang diduga akibat tersiram oleh cairan.
Hingga kini kedua korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Tangerang. Sementara, kasus dugaan penyiraman air keras ini masih ditangani unit reskrim PPA Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan warga di Cilegon, Banten rela berdesak-desakan untuk mendapatkan pengobatan gratis. Ya, mereka datang sejak pagi demi mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya. Dan tingginya antusiasme menunjukkan besarnya kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Tapi kok... Beginilah suasana antrian warga di kawasan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Ratusan warga datang lebih awal untuk mengikuti pengobatan gratis yang digelar TNI dalam program TMMD ke-128. Iya, baru nyampe Ibu. Ujuk-ujuk sakit dari sini aja panas-panasan Ibu nih, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Alhamdulillah bisa ngebantu gitu ya sama masyarakat gitu ya. Apalagi sekarang lagi musim penyakit. Layanan kesehatan ini melibatkan tenaga medis dari TNI dan dokter lain guna melayani berbagai keluhan warga. Jumlah warga yang datang melampaui target awal sehingga antrean terlihat padat. Ini kan masih berjalan ya, sejauh ini sih udah lebih dari 170 sih. Rata-rata penyakit apa ya? Rata-rata kebanyakan yang penyakit darah tinggi, terus kan kita ada cek gula juga, jadi banyak yang ketahuan gula juga di sini. Jadi kebanyakan itu sih, terutama kalau yang usianya udah lanjut. Program pengobatan gratis merupakan bagian dari TMMD ke-128 yang berlangsung hingga Mei mendatang. Selain pelayanan kesehatan juga dilakukan pembangunan fasilitas umum dan kegiatan sosial lainnya. Alhamdulillah sasaran fisiknya ada berupa jalan tadi, pembukaan dan pemadatan saluran air, kemudian ada perbaikan rumah tidak layak huni itu ada 10, kemudian kita ada pipanisasi 1 km, ada pembuatan MCK, ada sarana masjid kita perbaiki, musola, saya ulangi musola, ada sumur bor air 10 ini. Antusiasme warga yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Diharapkan program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna membantu meningkatkan kualitas hidup warga. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, bisa di tengah naiknya harga minyak goreng dan hilangnya minyak goreng subsidi di pasaran, Polda Jawa Timur menggerebek pabrik minyak kita ilegal di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga mengamankan ratusan liter minyak kita palsu. Tim Direktorat Reskrim Sus Polda Jatim gerebek pabrik produksi minyak goreng merek Minyak Kita ilegal di sebuah komplek pergudangan di kawasan Jalan Bypass Juanda Sedati, Sidoarjo. Di dalam gudang yang tertutup itu, polisi mendapati produksi minyak kita ilegal alias palsu yang dikelola PT Sinar Agung Abadi. Ratusan liter minyak kita ilegal dalam bentuk kemasan plastik dan jerigen berhasil disita petugas. Berikut sejumlah alat produksi dan penyulingan minyak dan sebuah truk tangki yang berada di dalam gudang produksi. 4 orang yang merupakan pemilik, pengelola, dan pengawas produksi minyak kita ilegal ditangkap untuk diperiksa di Direktorat Reskrim Sus Polda Jatim. Dari hasil pemeriksaan polisi, produksi mereka ilegal karena pelaku mengemas ulang minyak goreng curah dan diedarkan di bawah perusahaan yang tak memiliki izin resmi. Jadi modusnya mereka ini membeli minyak curah, ya, minyak curah dari beberapa lokasi, di mana asal usulnya jelas. Jadi ada yang beli dari PT Smart dan ada yang beli dari HAP. Nah, namun oleh mereka minyak curah tersebut di repacking lagi. Ada yang di-packing dengan 1 liter dan ada yang di-packing dengan 5 liter. Namun perusahaannya mereka menggunakan nama perusahaan. Nah, perusahaan tersebut tidak terdaftar, ya, artinya ilegal. Kemudian di dalam packing kemasan 1 liter itu mereka juga mencantumkan POM, balai POM, hasil POM. Nah, itu juga tidak terdaftar. Demikian juga tulisan SNI-nya tidak ada. Gitu. Nah, ternyata isinya pun mereka kurangi. Pabrik ilegal mereka sudah beroperasi sejak Desember 2025 lalu dan diedarkan di kawasan Tarakan, Jember, dan Trenggalek. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini polisi menutup lokasi produksi minyak kita ilegal.
Pemirsa, kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg membebani pelaku usaha kuliner. Ya, biaya operasional meningkat di tengah upaya menjaga harga agar tetap terjangkau. Kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg mulai dirasakan para pelaku usaha makanan di Kota Bogor, Jawa Barat. Salah satunya di rumah makan yang berada di Jalan Pandu Raya yang setiap hari mengandalkan LPG 12 kg untuk kebutuhan memasak. Tentunya berdampak banget ya Kak ya, soalnya kan kenaikannya lumayan tinggi ya kan. Udah sekarang harganya di kisaran 240 ribuan satunya kalau kita eceran gitu Kak ya, di tempat-tempat agen kecil ya gitu. Kalau dalam sehari kita itu habisnya di 1 atau 2 tabung kalau misalkan lagi normal lah Kak ya, tapi kalau weekend lagi jamnya rame, kalau waktunya rame itu hampir di 2 tabung satu harinya. Untuk kita paling sabar aja dulu ya Kak ya. Gimana ke depannya, mudah-mudahan harga LPG bisa turun lagi, bisa biar usaha UMKM semuanya bisa tenang lagi gitu kan. Kenaikan harga LPG 12 kg memaksa pelaku usaha kuliner putar otak menekan biaya operasional. Mereka berharap harga dapat kembali stabil agar usaha tetap bertahan. Dari Bogor, Jawa Barat, Yasmin Atania, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas Diponegoro Semarang berhasil menangkap pelaku dugaan kecurangan dalam pelaksanaan tes ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Ya, pelaku diamankan petugas karena menggunakan alat bantu dengar di telinga. Kampus Undip berhasil mengungkap dugaan kecurangan yang dilakukan oleh oknum peserta perempuan UTBK Fakultas Kedokteran tahun 2026. Temuan berawal saat petugas memeriksa terduga pelaku kecurangan menggunakan metal detektor, sehingga pelaku dibawa ke tempat khusus untuk mengetahui keberadaan benda yang dicurigai. Karena alat yang terlalu kecil ditanam pada lubang telinga, panitia UTBK membawa pelaku ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro, dan benar ditemukan benda yang dicurigai sebagai alat bantu dengar. Usai kejadian, panitia UTBK Undip melaporkan temuan ini ke panitia UTBK Pusat dan menyerahkan pelaku ke Polsek Tembalang dan otomatis gugur sebagai peserta. Nah, tapi kemarin memang kami menemukan ada upaya untuk melakukan kecurangan. Nah, tentunya kami merasa sangat prihatin dengan hal tersebut ya, karena kami sebagai penyelenggara UTBK juga menginginkan Undip bisa memfasilitasi ini dengan baik tanpa ada upaya kecurangan gitu. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak kampus akan memperketat pemeriksaan calon mahasiswa yang mengikuti UTBK selanjutnya dengan menambah personel penjaga dan pengawas ujian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Artis Ahmad Zoni akan menjalani sidang vonis atas kasus penjualan narkoba di dalam rutan Salemba hari ini. Ya, sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, aktor Ahmad Zoni sebelumnya dituntut 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ahmad Zoni diyakini jaksa bersalah dalam kasus dugaan penjualan narkoba di dalam rutan Salemba. Ahmad Zoni dituntut bersama 5 terdakwa lainnya. Sebelumnya dalam pledoi yang disampaikan, Ahmad Zoni mengaku hanya sebagai pemakai dan membutuhkan terapi. Diketahui perkara ini menjadi kasus narkoba keempat bagi Ahmad Zoni. Dan bisa untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan rekan Ismalia Medasari di PN Jakarta Pusat. Ya, Ismalia, pukul berapa ini sidang akan dimulai?
Ya, selamat siang Syafa, Togi dan juga pemirsa. Untuk sidang pembacaan putusan terhadap Amarzoni dan 5 terdakwa lainnya atas kasus penjualan narkoba di Rutan Salemba ini akan digelar pada pukul 13.00 atau pukul 1 siang, yang dimana memang untuk pembacaan sidang ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang nantinya tepatnya akan digelar di Ruang Wiryono Projodikoro 1. Syafa, Togi dan juga pemirsa. Dan untuk hari ini, untuk persiapan di sini memang sudah ada speaker atau sound tambahan di depan ruang sidang, karena nantinya kita akan bersama-sama mendengarkan putusan yang akan dibacakan hakim terhadap Amarzoni dan juga 5 terdakwa lainnya. Dan sebelumnya juga saya bisa sampaikan kepada Togi, Syafa dan juga pemirsa, untuk jaksa memang ada beberapa tuntutan yang memberatkan atau ada beberapa alasan yang memberatkan, yakni para terdakwa diduga juga melakukan kesalahan atas penjualan kasus narkoba di dalam Rutan Salemba, dan juga perbuatan para terdakwa ini dinilai meresahkan masyarakat dan juga dapat merusak generasi muda dan juga tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba. Dan juga ada juga tuntutan lainnya atau mungkin alasan lainnya jaksa memberatkan tuntutan terhadap 5 terdakwa lainnya, yakni juga para terdakwa ini dinilai tidak mengakui perbuatannya dan juga menyampaikan keterangannya secara berbelit-belit pada persidangan sebelumnya, dan juga para terdakwa pernah dihukum atas kasus yang sama, yakni kasus narkotika. Dan juga sebelumnya dapat kami laporkan untuk Amarzoni dituntut oleh jaksa yakni 9 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah. Namun jika Amarzoni tidak dapat membayar denda tersebut, nanti bisa digantikan kurungan dengan 140 hari seperti itu, Syafa dan juga Togi. Dan saya juga bisa dapat sampaikan untuk tuntutan terhadap 5 terdakwa lainnya. Ini ada terdakwa Asep dan Ade Chandra, masing-masing dituntut 6 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidi 140 hari. Dan juga ada terdakwa Ardian Prasetyo dituntut 7 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah dengan subsidi 140 hari. Dan juga terdakwa Andi Mualim dan Muhammad Rifaldi masing-masing dituntut 8 tahun penjara dengan denda 500 juta subsidi 140 hari. Dan sampai saat ini kami masih terus mengawal jalannya persidangan, apakah nantinya hakim akan mengabulkan tuntutan jaksa ataukah mungkin hakim ada pertimbangan lainnya untuk membacakan putusan terhadap Amarzoni dan juga terdakwa lainnya. Kembali ke Anda, Togi dan juga Syafa. Media Sari atas informasinya, melaporkan langsung dari PN Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pelecehan seksual di kereta komuter lain masih kerap terjadi sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026. Tercatat ada 74 kasus yang terjadi. Ya, penumpang dihimbau berani bersuara dan melapor jika menjadi korban atau melihat langsung tindak pelecehan seksual di dalam gerbong kereta. Pelecehan seksual di moda transportasi umum kereta rel listrik komuter lain kerap terjadi utamanya pada jam sibuk di mana penumpang berdesakan di dalam gerbong maupun di stasiun. Upaya KAI komuter untuk menekan angka tindak pelecehan seksual di dalam kereta terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi. Kampanye anti pelecehan seksual terus digalakkan dengan memajang poster serta meminta para penumpang ikut menyuarakan melalui petisi tanda tangan. Sosialisasi anti pelecehan seksual ini pun mendapat apresiasi dari penumpang khususnya wanita. Menurut saya cukup efektif, akan tetapi masih sering sangat terjadi. Saya rasa ini kita harus saling introspeksi diri sih, dan harus berani speak up kalau misalnya ada terjadi di sekitar kita. Ya, sebagai perempuan saya merasa sangat aman banget ya untuk naik transportasi umum. Sekarang terlebih lagi sekarang sudah ada gerbong khusus wanita, dan ya saya ngerasa sangat aman sih. Dan juga setiap gerbong juga ada petugasnya juga ya untuk melindungi kita. Sementara itu, KAI Komuter mencatat sepanjang tahun 2025 hingga kuartal pertama 2026, terdapat sekitar 74 keluhan terkait pelecehan seksual di KRL yang terpantau baik melalui laporan langsung maupun media sosial. Peningkatan nih khususnya terjadi di triwulan pertama di tahun 2026, di mana peningkatan ini bukan berarti kejadian pelecehan seksualnya yang meningkat gitu ya. Tapi kami melihatnya dari respon positifnya adalah semakin banyak masyarakat yang berani untuk speak up. Semakin banyak pengguna komuter lain yang berani untuk menyuarakan ataupun melaporkan ketika melihat atau mengalami tindakan pelecehan seksual khususnya di komuter lain. KAI Komuter juga telah memberlakukan sistem blacklist bagi pelaku pelecehan seksual. Siapapun yang terbukti tidak akan diperbolehkan lagi menggunakan layanan KRL komuter lain. Selain itu, penumpang diimbau untuk berani bersuara dan melapor jika menjadi korban atau melihat langsung tindak pelecehan seksual di dalam gerbong kereta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah mengusulkan aturan denda bagi warga yang kehilangan IKTP lewat revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ya, namun di tengah wacana ini kritik muncul karena layanan pengurusan KTP dinilai masih berbelit dan menyulitkan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengajukan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah rencana penerapan denda bagi masyarakat yang kehilangan KTP elektronik atau IKTP. Langkah ini disebut sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga dokumen kependudukan, sekaligus menertibkan administrasi negara. Perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar, dikenakan segenap biaya, denda lah kira-kira begitu ya. Karena setiap hari itu ada berapa Pak Teguh ya? Laporan kehilangan puluhan ribu. Triliun buat bikin eKTP, ada chipnya, ada biometriknya, tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi sementara. Di tengah wacana itu kritik pun datang dari DPR. Anggota Komisi 2 Dedi Sitorus menilai masalah utama justru bukan pada ada atau tidaknya denda, melainkan pada sistem birokrasi yang saat ini masih dinilai rumit. Menurutnya, meski IKTP sudah menggunakan teknologi chip, dalam prakteknya masyarakat masih harus melengkapi berbagai dokumen tambahan yang seringkali memakan waktu dan juga biaya. Juga tadi rumitnya, kita punya KTP udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis. Sementara itu, bagi masyarakat yang akan mengurus IKTP hilang atau rusak memang harus menyiapkan sejumlah dokumen. Untuk KTP hilang, warga wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian, kartu keluarga, serta mengisi formulir permohonan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk KTP rusak, cukup membawa KTP lama yang sudah rusak dan juga kartu keluarga sebagai data pendukung. Dengan adanya perdebatan ini menunjukkan bahwa perbaikan layanan publik ternyata masih menjadi pekerjaan besar di negeri ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tangis haru keluarga melepas jemaah calon haji masuk asrama sebelum diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Jemaah lansia mendapat pendampingan khusus dari petugas haji. Isak tangis haru mewarnai keberangkatan para jemaah calon haji saat berpamitan dengan keluarganya di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Peluk hangat sanak keluarga dan kerabat menjadi pengantar langkah jemaah menuju Tanah Suci. Meski diwarnai tangis haru, para jemaah mengaku sangat menunggu momen keberangkatan ini setelah belasan tahun lamanya. Saya dulu kan kerja di Desa Tunggal. Saya pensiun 2018, dari tanggal 2013 saya udah nabung. Tangis haru juga mewarnai keberangkatan ratusan jemaah calon haji kloter pertama Kota Bandung pagi tadi. Sebanyak 440 jemaah calon haji diberangkatkan ke embarkasi Indramayu menggunakan 11 bus, termasuk puluhan jemaah lansia yang butuh pendampingan khusus. Meski harus berpisah sebulan lebih dengan keluarga, para jemaah mengaku sangat bahagia momen ibadah sekali seumur hidup akhirnya terwujud tahun ini. Persiapan fisik latihan jalan kaki telah dilakukan sejak sebulan sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah menanti selama 14 tahun, sepasang suami istri penjual jamu di Boyolali, Jawa Tengah akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Ya, meski dengan penghasilan yang tak menentu, keduanya konsisten menabung hingga siap berangkat ke Tanah Suci. Pasar Sunggingan Boyolali menjadi saksi perjuangan Hadi Wiono dan Sutia. Selama 30 tahun pasangan asal desa Winong Boyolali ini menjalani usaha jamu tradisional. Dari hasil berjualan jamu gendong, mereka menyisihkan penghasilan sedikit demi sedikit untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Sejak tahun 2002, keduanya mulai menabung. Berbekal tabungan sisa biaya pernikahan anak, mereka mendaftarkan haji. Untuk melunasi biaya, keduanya rutin menabung dari hasil dagangan dan usaha sampingan ternak sapi. Saya bersyukur bisa menunaikan ibadah haji. Saya bersyukur banget
bisa kayak gini, nggak ngira. Terharu, Mas, terharu, bahagia, terharu. Gini, Mas, menabungnya sedikit demi sedikit, sidik sama sidik, Mas. Ini, Mas, masalahnya ya nabungnya itu tidak pasti, ya. Kadang sedikit, kadang banyak. Kalau ada 10.000 ya 10.000 itu per hari. Kalau ada lebih ya lebihnya itu alhamdulillah. Pasangan ini dijadwalkan berangkat pada 10 Mei mendatang dan tergabung dalam kloter 57 asal Kabupaten Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah calon jemaah haji muda terbang ke Tanah Suci untuk menggantikan orang tua mereka yang sudah wafat. Ya, mereka mengaku ikhlas, senang, dan bersyukur bisa menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Gantavan Razik Yulamlam, remaja berusia 16 tahun asal kota Depok, Jawa Barat ini mengaku sangat senang dan bersyukur. Di usianya yang masih belia, ia akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Gantavan menggantikan ayahnya yang berpulang 3 tahun lalu. Ia akan pergi beribadah ke Tanah Suci bersama ibunda tercinta. Ikut KBIH Alhamdulillah, alhamdulillah sih di situ udah diterangin kan cara sering beberapa kali ikut manasik juga diterang-terangin juga cara-caranya, ya alhamdulillah udah ngerti sih. Sama kemarin paling packing belum bisa karena belum 17 tahun. Nah tapi pas saya di pondok, saya kan mondok di Serang, saya dapat kabar katanya udah bisa berangkat, terus alhamdulillah kemarin visanya udah keluar. Sementara itu, seorang remaja berusia 16 tahun asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu jemaah haji termuda. Keisha Arnita Putri berangkat ke Tanah Suci menggantikan ibundanya yang wafat pada 2023 lalu. Perjalanan suci ini tak sekadar ibadah namun juga menjadi amanah besar. Siswi kelas 1 SMA ini bertekad mempersiapkan diri secara fisik dan mental demi menjalani seluruh rangkaian ibadah haji. Calon jemaah haji kloter 1 telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Mereka berharap bisa menjalani ibadah dengan khusyuk, aman, dan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyambutan kedatangan jemaah calon haji Indonesia berlangsung meriah. Ya, lantunan sholawat membuat suasana menjadi haru bagi para tamu Allah yang baru menginjakan kaki di kota Nabi Madinah. Suasana haru menyambut kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Tanah Suci. Di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur. Momen ini menjadi wujud rasa syukur karena telah diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji. Setibanya di hotel kawasan Madinah, para petugas haji dengan sigap membantu para jemaah haji turun dari bus untuk menuju ke hotel. Jemaah lansia diberikan perhatian khusus, mulai dari disediakan kursi roda hingga dipapah oleh petugas. Kedatangan jemaah haji Indonesia disambut lantunan sholawat, membuat suasana semakin haru para jemaah haji yang baru menginjakan kaki di kota Nabi. Para jemaah haji diberikan sambutan selamat datang berupa air zam-zam dan kurma, bunga, hingga souvenir oleh pengelola hotel tempat mereka tinggal. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, di saat Amerika Serikat umumkan perpanjangan gencatan senjata, Iran malah pamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan Teheran. Ya, pameran rudal raksasa Iran seolah menjadi pesan visual untuk Amerika dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran.
Amerika umumkan perpanjangan gencatan senjata, Iran malah pamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan. Warga Iran pun meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Gad al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro-pemerintah Iran digelar. Massa pun meneriakkan slogan anti-Israel dan Amerika Serikat, serta memberikan penghormatan kepada Komandan Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran, yaitu Majid Musavi. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tak takut hadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Ya, tak hanya pamerkan rudal al-Khorramshahr 4, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 di tengah gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat. Warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Saat Trump umumkan gencatan senjata sepihak, justru Iran meminta tidak perpanjang gencatan senjata. Selain itu, Iran memamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir 1990-an dan beroperasi sejak tahun 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan tinggi mencapai 3 kali kecepatan suara. Daya ledak rudal supersonik Fateh 100 mampu membawa hulu ledak konvensional seberat 500 kg. Ya, pasca Amerika mengklaim gencatan senjata sepihak, pengerahan pasukan tetap dilakukan untuk mengintervensi Iran. Ya, di sisi lain Iran sudah kebal dengan ancaman Amerika dan siap menghadapi serangan Amerika Serikat. We're rearming. We're retooling and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. Amerika Serikat membagikan video peringatan kepada dunia. Dalam video ini, Amerika menegaskan pasukannya terus berbenah dan siap untuk bertempur. Pasukan darat, laut, dan udara akan dikerahkan bila Iran terus menolak untuk perjanjian damai. Amerika tetap bersiap selama gencatan senjata dengan Iran berlangsung. Saat ini pasukan militer Iran, Amerika bersiaga di sekitar Selat Hormuz dan negara-negara sekutu di Timur Tengah. Seakan kebal dengan ancaman Amerika, Iran tetap waspada. Di hadapan rakyatnya, Iran konvoi senjata canggih yang akan digunakan mempertahankan tanah airnya. Kesiapan Iran menandakan bahwa eskalasi serangan masih tinggi antara Amerika dan Iran, meskipun gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Misi Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video kesiapan siaga pasukan Amerika Serikat pada saat gencatan senjata sepihak dengan Iran. Pada rekaman yang dirilis, sejumlah jet tempur Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk. Pada gencatan senjata sepihak yang diumumkan Trump, pasukan militer Amerika Serikat diinstruksikan tetap siap siaga. Selain itu, PM Sharif menyampaikan rasa terima kasih atas perpanjangan gencatan senjata sepihak oleh Trump. Sementara Iran dilaporkan tidak meminta Presiden untuk memperpanjang gencatan senjata. Ya, sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan memperpanjang gencatan senjata atas saran Pakistan. Ya, Iran siap berunding kembali jika Amerika Serikat mengakhiri blokadenya di Laut Oman. Negosiasi damai kedua AS-Iran yang sebelumnya direncanakan akhir pekan lalu hanya dihadiri delegasi AS. Iran menolak hadir karena menilai AS melanggar gencatan senjata. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba secara sepihak umumkan gencatan senjata dengan Iran.
Keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Namun Trump menyatakan tetap memblokade Selat Hormuz dan masa gencatan senjata diperpanjang hingga Iran setuju dengan kesepakatan damai. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang putuskan perpanjang gencatan senjata dengan Iran. Sharif berharap Amerika dan Iran melanjutkan gencatan senjata dan mematuhi kesepakatan hingga mencapai konklusi kesepakatan perdamaian yang komprehensif selama putaran kedua yang dijadwalkan di Islamabad, di mana Pakistan bertindak sebagai mediator gencatan senjata AS dengan Iran. Bisa sebuah video parodi berteknologi AI atau kecerdasan buatan viral di media sosial. Video tersebut menyindir jalannya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Hairunisa. Baik, terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan program iNews Today edisi hari ini dan tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Togi Sinaga. Dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, sebuah video berteknologi AI yang memparodikan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran viral di media sosial. Video yang dilansir dari media Iran Tasnim News Agency memperlihatkan Presiden AS Donald Trump bersama delegasi lainnya duduk di ruang rapat. Karakter Trump mengklaim negosiasi dengan Iran berjalan lancar meski delegasi Iran nampak tidak hadir. Trump juga mengancam akan bombardir Iran. Setelah menunggu 2000 tahun, delegasi Iran pun tak kunjung datang. Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. 2000 years later. Namun bukannya gentar, Iran justru mengirimkan surat yang menyuruh Trump untuk diam. So where are the Iranians? This is from Iran. Ia pun nampak tertegun dan malu, kemudian mengklaim akan memperpanjang gencatan senjata atas permintaan Pakistan. All right. Then I will